Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas serta selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa juga untuk mengurangi kegiatan yang bisa berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda dalam dialog dengan tema Strategi Rumah Sakit Rujukan Tangani Peningkatan Angka Positif COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, data kasus positif selama beberapa hari terakhir ini menunjukkan tren kenaikan. Hal ini menyadarkan kita bahwa pandemi ini masih ada. Bahkan beberapa laporan menunjukkan sejumlah rumah sakit di beberapa wilayah ini sudah mulai penuh. Karena itu kita semua harus waspada dengan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Mari kita hargai perjuangan tenaga kesehatan yang hampir 10 bulan terakhir berjibaku merawat pasien COVID-19. Lalu bagaimana tren meningkatnya kasus positif COVID-19 ini dan perkembangan terkini dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet telah hadir di studio pada siang hari ini Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Majen TNI Dr. Tugas Ratmono. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang Mbak Anastia, apa kabar? Baik-baik. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada narasumber kedua kita yaitu Dr. Retno Asti Werdani Empit, anggota bidang tracing, bidang penanganan kesehatan Satgas COVID-19 dan sekaligus staf pengajar Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI. Selamat siang Dr. Asti, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Anastasia. Sehat selalu. Dan bergabung melalui sambungan Zoom ada Dr. Riris Andono Ahmad, PhD. Ini juga merupakan salah satu ahli epidemiologi dari UGM. Terima kasih dokter telah menyempatkan bergabung dalam dialog kita siang hari ini. Apa kabar? Terima kasih. Baik, apa kabar Anastasia? Ya, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Dan sebelum kita mulai perbincangan, sebagai informasi kondisi di studio saat ini telah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa selalu menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, untuk itu sebelum kita memulai diskusi kita, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan. Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nah, pertama-tama ini saya mau bertanya ke Majen Tugas nih. Melihat perkembangan kasus yang terjadi selama beberapa hari ini, bahkan ini sempat tembus angka 8.000. Lalu bagaimana kondisi terkini? Untuk di Wisma Atlet sendiri saat ini ya, sehari ini laporan pagi jam 6 pagi, ketersediaan atau hunian dari Rumah Sakit Darurat COVID. Di sana ada Rumah Sakit Darurat COVID yang menangani gejala ringan dan sedang, dan juga yang flat isolasi mandiri di sana, atau hanya tower 1 sekarang, flat tower 5. Di Rumah Sakit Darurat COVID sendiri saat ini huniannya adalah 57,44% ya. Jadi masih lebih dari 40% lah tersisa untuk hunian. Dan yang di isolasi mandiri kita hunian kita adalah 52,7%. Jadi masih cukup lah, lebih dari 40% juga di sana. Dan ini jumlah pasien yang diisolasi saat ini adalah 825 ya, dari 1.500 hunian ya. Kemudian yang di yang dirawat saat ini adalah 2.041 pasien ya, yang di Rumah Sakit Darurat COVID. Sehingga kami masih punya hunian yang cukup lah untuk saat ini. Memang saat 8.000 per hari waktu itu, kita juga huniannya yang masuk itu ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini cukup tinggi, hampir 400-an per hari di sana. Jadi cukup membuat suatu masuknya ini perlu tenaga yang ekstra untuk bagaimana menangani secara katakanlah sekali datang bisa 100 dan seterusnya. Ini menjadi tenaga kita di sana juga ekstra yang lebih besar tenaganya untuk menangani pasien-pasien yang dirawat COVID-19 ini. Ya.
Jadi kalau tadi dari cerita dokter tugas ada sekitar 57% ya ketersediaan untuk rawat inap dan juga flat isolasi mandiri ya dok? Ya, di isolasi mandiri kita masih huniannya adalah 52,7% di sana. Ya. Nah kalau melihat tren yang kasus positif ini terus meningkat, bagaimana antisipasinya? Kami sekarang ini di Wisma Atlet ini kolaborasi ya, kolaborasi dengan yang di Pademangan yang dikelola oleh KKP di sana, ada satu tower untuk isolasi mandiri dan kemudian juga kolaborasi atau selalu koordinasi dengan fasilitas yang disiapkan oleh Pemda DKI atau di Dinas Kesehatan DKI, katakanlah beberapa hotel atau wisma yang disiapkan untuk isolasi mandiri, di sana kita selalu koordinasi dan selalu secara dan saat ini juga kami di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini ada LO dari Dinas Kesehatan, sehingga ini memudahkan untuk koordinasi bagaimana memantau hunian dari masing-masing wisma atau hotel dan juga ketersediaan di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Dan dengan koordinasi ini kita lihat sangat efektif dan ini membuat semuanya bisa teratur dari sisi hunian. Jadi itu yang kita antisipasi dan kita koordinasi selalu. Ya, jadi ada kolaborasi ya dokter tugas. Nah, saya mau bertanya ke dokter Asti. Saat ini kita kembali harus menghadapi tantangan dengan terus meningkatnya jumlah yang terkonfirmasi positif. Nah, sebetulnya dokter Asti, apa saja kendala yang masih dihadapi sehingga angka positif ini terus meningkat? Baik, terima kasih banyak Mbak Anastasia. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kita dari baik Satgas maupun Kementerian Kesehatan mau banyak instansi yang lain, itu sebetulnya kita sudah promosi untuk 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun sayangnya itu di lapangan itu masih belum dilakukan secara serempak, kompak oleh seluruh rumah sakit Indonesia. Dan kalau kita hanya melakukan 3M secara sporadis, tidak secara seluruh nasional, di seluruh lapisan masyarakat, itu virusnya nggak akan pernah putus kemana-mana. Jadi ketidakdisiplinan di masyarakat itulah yang menjadi faktor penyebab yang saat ini yang sedang kita hadapi. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa media sosial itu informasi juga ngalor ngidul kemana-mana dan kita tahu bahwa penyakit ini merupakan penyakit baru. Tentunya pastinya perubahan dari informasi sangat dinamis sekali dan wajar kalau banyak sekali informasi yang beredar di media sosial dan itu banyak menimbulkan kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Jadi akhirnya menimbulkan mispersepsi, hoax yang akhirnya orang jadi merasa tidak percaya atau mungkin ada rasa kekhawatiran berlebihan sehingga akibatnya mereka menjadi stigmatisasi terhadap penderita COVID atau kepada yang penyakit virus itu sendiri. Nah, itulah kita sebetulnya yang tidak disiplin itulah yang menjadi faktor yang penyebab utama. Nah saat ini kira-kira dokter Asti mungkin bisa berbagi atau sharing kira-kira bagaimana strategi agar rumah sakit juga tidak kewalahan ya untuk menghadapi jumlah pasien yang terus meningkat. Baik, betul sekali. Ya ini betul kalau kita melihat riwayat perjalanan penyakit, kita tahu bahwa yang dilakukan oleh dokter tugas di sini ada di hilir, yaitu bidang optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan. Dan tentunya kita harus mencegah gimana caranya supaya tidak terlalu gemuk di sana. Nah, kita cegah supaya tidak banyak kasus di hilir. Apa yang kita lakukan yaitu adalah di hulu. Di hulu itu adalah kita melakukan satu promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu sebetulnya suatu perilaku kesehatan dengan tanpa COVID pun sebetulnya harus kita lakukan ya. Jadi seperti kita melakukan aktivitas fisik 150 menit per minggu, lalu setelah itu diet seimbang gizi, lalu setelah itu mencuci tangan. Itu kegiatan mencuci tangan itu sebetulnya tidak hanya pada virus COVID ini tapi itu sudah harus dilakukan di sebelum-sebelumnya supaya untuk mencegah penyakit infeksi lain misalnya diare. Nah, itu promosi kesehatan. Nah, yang kedua adalah perlindungan spesifik. Nah, perlindungan spesifik contohnya kita pakai masker. Ini adalah perlindungan spesifik supaya virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, perlindungan spesifik berikutnya adalah menjaga jarak. Kita tahu penularan virus COVID-19 ini terjadi secara droplet. Yang kita tahu itu kalau kita tidak pakai masker dan kita tidak jaga jarak itu akan masuk ke dalam saluran nafas kita. Sehingga dua itu yang harus kita lakukan, kenapa harus memakai masker dan kenapa harus menjaga jarak. Gitu. Dan kenapa harus mencuci tangan? Karena kita tahu virus COVID-19 ini itu pelindung kulitnya itu sangat tipis, mudah hilang dengan sabun sebetulnya.
Nah sayangnya dengan pelindung yang tipis ini itu mereka mudah bermutasi, sehingga mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak itu menjadi poin penting untuk perlindungan spesifik. Diharapkan dengan promosi kesehatan dan perlindungan spesifik ini kalau dilakukan secara konsisten dan kompak dari level pemerintahan sampai level masyarakat, itu semuanya konsisten dan kita melihat ada role model ke arah sana, itu akan rantai penularan itu akan terputus dan virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Ya harus kompak ya ini. Kompak betul sekali. Tapi bagaimana kemudian Dr. Asti juga bisa mengintegrasikan informasi terkait COVID-19 ini sehingga tumbuh kesadaran di dalam masyarakat dan COVID ini bisa dikendalikan? Oke, baik. Ya itu benar-benar kita butuh peran serta nggak cuma dari level pimpinan daerah ya, tapi juga kita juga memberdayakan seperti kader atau dari ketua. Kita tahu di daerah-daerah itu ada ketua Satgas RT RW, itu benar-benar ujung tombak. Jadi yang namanya sekarang garda depan itu bukan lagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu benteng terakhir. Masyarakat adalah yang garda terdepan. Yang bisa menyembuhkan adalah mereka sendiri. Yang bisa mencegah COVID-19 ini adalah masyarakat sendiri. Jadi mereka kita harapkan kader-kader itu kita minta untuk sebagai influencer. Jadi kita juga punya tim tracer ya. Tim tracer itu kita selain kita melakukan tracing pada kontak erat, kita juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Satgas RT RW untuk para tracer itu menyampaikan berita-berita yang benar untuk nanti para kader, para Satgas RT RW ini dan tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar wilayah itu diharapkan bisa menyampaikan informasi, memviralkan informasi tersebut. Lalu kita juga minta pada tracer kita untuk menyebarkan informasi-informasi yang ada, media informasinya bisa lewat media informasi dari Kementerian Kesehatan atau Satgas itu melalui sosial media yang mereka punya, follower-follower itu setting sebagai public. Itu kita bisa untuk sebarluaskan, nggak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk 3M dan hindari 3R, yaitu hindari rumpi, dan hindari ruangan yang sempit. Gitu. Ada lagi 3R ya, hindari 3R. Nah tentunya kita juga ingin melihat bagaimana kondisi tidak hanya di DKI Jakarta tetapi juga di Jogja yang sudah ada Dr. Riris yang mungkin bisa menyampaikan bagaimana Dr. Riris kondisi terkini terkait penyebaran COVID-19 di Jogja. Karena terakhir Jawa Tengah dan DKI ini masih mendominasi menjadi provinsi dengan kasus positif paling tinggi. Ya, di Jogja beberapa hari ini kan kita bisa melihat kita mempunyai beberapa kali pemecahan rekor kasus baru. Tentu saja ini di satu sisi adalah karena kita pemerintah melakukan pengetesan yang lebih banyak lagi, tetapi di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa penularannya itu juga semakin meningkat dan meluas. Dan saya rasa ini salah satunya di samping memang kita tidak cukup konsisten untuk menegakkan aturan 3M itu terutama tadi ada juga 3R, tetapi juga bahwa ketika orang ditanya seringkali mereka akan mudah menjawab bahwa kita sudah menerapkan protokol, tetapi seberapa bagus protokol diterapkan itu hampir tidak ada evaluasi. Di samping itu kemudian juga mobilitas penduduk itu sudah semakin tinggi. Kita tahu bahwa virus itu tidak jalan kemana-mana, yang membawa itu ya karena orang melakukan mobilitas. Jadi kalaupun kita melakukan protokol, tetapi protokolnya kita tidak tahu seberapa bagus kualitasnya, ditambah dengan mobilitas yang tinggi, maka yaitu resep yang sempurna untuk terjadinya penularan. Jadi ini yang sedang kita hadapi di Jogja. Apalagi kalau kemudian ada libur panjang, ada wisatawan, kami tidak mengatakan bahwa wisatawan yang akan datang membawa masuk ya, tetapi bahwa semakin besar kerumunan, semakin tinggi mobilitas, itu akan semakin mempertinggi angka penularan COVID. Iya. Begitu, Mas. Tadi mungkin Dr. Riris juga bisa diceritakan ya, tadi berdasarkan pantauan Dr. Riris sempat melihat bahwa yang ada di rumah saat ini tinggal 11%, itu bagaimana itu dok? Baik, jadi begini, kalau kita bicara dulu pada awal pandemi, Jakarta misalnya sebelum sekitar April, Mei, Maret itu
sebenarnya penularannya cukup terkendali karena hampir 60-70% orang itu bisa dipaksa tinggal di rumah. Nah, itu sebenarnya sama seperti kalau efek itu, kalau ada sekitar 70% orang bisa dipaksa tinggal di rumah, itu sama seperti terciptanya semacam kondisi dalam tanda petik herd immunity, karena kemudian virusnya sulit untuk mencari orang untuk ditulari. Nah, kalau kemudian orang sudah bosan di rumah dan kemudian keluar lagi, apalagi yang di rumah tinggal sedikit, saya melihat data terakhir di Google Mobility secara rata-rata yang sering proporsi yang tinggal di rumah itu sekitar 11%. Ya berarti kan interaksi itu terjadi. Dan itu yang menyebabkan transmisinya menjadi meningkat. Jadi di samping bahwa kita memang harus terus melakukan 3M, pada situasi seperti ini, pada situasi di mana penularan di masyarakat sudah tidak terkendali, upaya untuk membuat orang tinggal di rumah sementara, kalau dalam misalnya dalam perhitungan secara teoritis epidemiologis, kalau kita bisa membuat orang bisa tinggal di rumah minimal 2 minggu, karena 1 minggu itu adalah periode penularan virusnya. Kalau 2 kali 2 periode penularan, resiko penularannya bisa diturunkan secara signifikan. Nah, setelah itu baru kemudian harus digenjot lagi 3T, 3M dengan sangat kuat dan konsisten, maka seharusnya secara teoritis kembali bahwa ini bisa menurunkan angka penularannya sampai pada level terkendali. Ini yang sebenarnya perlu dilakukan juga pemerintah saat ini untuk dalam tanda petik memaksa masyarakat dalam waktu 2 pekan katakanlah untuk bisa tinggal di rumah, menurunkan transmisinya, dan setelah itu kita bisa tetap dengan 3T, 3M yang sangat kuat dan konsisten. Ya, tentunya kita juga berharap pada adanya vaksin ya dok, yang kemarin juga telah tiba di Indonesia. Apakah dengan demikian dapat menghentikan penyebaran COVID-19 dan bagaimana dengan kinerja vaksin ini dok? Ya, kalau kita lihat kan ada beberapa vaksin yang akan kita gunakan. Ada Sinovac, ada kemudian Pfizer yang tiba kemarin Pfizer ya. Itu dengan angka efikasi yang berbeda-beda. Kalau tidak keliru, Pfizer itu sekitar 90-95%, Sinovac sekitar 70%. Nah, itu tentu akan membutuhkan beberapa upaya agar itu bisa menjangkau sebagian besar masyarakat. Secara teoritis juga dikatakan karena angka reproduksinya sekitar 2-3, jumlah populasi yang harus terlindungi dengan vaksin itu sekitar 70% agar penularannya bisa dihentikan. Nah, sekarang 70% dari penduduk Indonesia itu berapa? Sekitar mungkin hampir 200 juta ya. Nah, kemampuan untuk bisa menjangkau hampir 200 juta orang itu dalam waktu yang singkat, itu juga menjadi sesuatu yang penting karena kita tahu bahwa ada kapasitas produksi tertentu, ada hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa mendistribusikan vaksin, dan ada upaya untuk menjangkau sekian ratus juta penduduk itu. Nah, berapa lama periode yang dibutuhkan untuk bisa menjangkau itu semua akan menentukan seberapa cepat COVID ini bisa dihentikan penularannya. Hanya saja memang kita juga perlu melihat sebenarnya berapa lama imunitas vaksin itu juga tertahan. Karena ada beberapa paper yang menunjukkan bahwa setelah berapa bulan imunitasnya bisa menurun, jadi seberapa cepat kita bisa menjangkau 70% penduduk Indonesia itu juga akan mempengaruhi. Kira-kira demikian. Iya, tentunya masih terus berproses. Nah, dokter tugas, kita masih menunggu bagaimana proses vaksin ini, tapi kita juga terus memantau ya bagaimana perkembangan tingkat keterisian RSDC yang waktu itu sempat turun. Kemudian sekarang naik lagi nih, dok. Bagaimana dokter tugas melihat ini?
Ya, saya kira ini tidak terlepas tadi disampaikan oleh Dr. Retno atau Dr. Rastia ya, sama Dr. Iris tadi, bahwa ini kan kembali bahwa rumah sakit ya, dimanapun itu termasuk rumah sakit darurat COVID-19 ini kan berada di hilir atau benteng terakhir tadi katakanlah. Dan kita juga sering ya sampaikan seperti itu. Dan garda atau pertempuran di depan itu adalah di masyarakat atau di hulunya di sana. Jadi ini kita harus betul-betul konsisten di dalam bagaimana kita mencegah, menghambat atau memutus rantai penularan. Itu sangat penting secara konsisten dengan 3M dan saat ini ada lagi tadi 3R gitu ya, tapi ada juga istilah lagi 3H gitu. Hindari kerumunan, hindari kontak erat, hindari ruang tertutup atau kamar tertutup gitu ya di dalam bekerja saat itu. Ini sangat penting dilakukan secara konsisten. Di rumah sakit darurat COVID-19 memang saat Oktober lah katakanlah, Oktober sebelum liburan itu sampai 1 November lah katakanlah, itu memang betul-betul turun di sana. Jadi bahkan itu mencapai di hunian isolasi itu mencapai 17% dari hunian yang ada waktu itu 3.000 sekian. Jadi ya saat ini kan digunakan hanya 1.000 sekian. Kemudian yang dirawat itu adalah mencapai 32%. Nah saat ini melonjak tinggi di sana. Saya kira karena karena memang di dalam penularan cukup tinggi. Selain bahwa coveran atau tracing tesnya itu menghasilkan yang tinggi untuk cakupannya, tapi di sisi lain ini terjaring itu kan karena ada penularan yang cukup tinggi juga. Nah kembali inilah yang kita harapkan ya, kami dengan teman-teman di rumah sakit, tidak hanya di rumah sakit Wisma Atlet tentunya, bahwa betul-betul marilah kita betul-betul memutus rantai penularan di masyarakat ya, dengan melakukan betul-betul konsisten disiplin protokol kesehatan ya. Dan ini saya kira walaupun nanti juga vaksin sudah dilakukan, saya kira ini kita tetap harus melakukan kehidupan baru katakanlah, normal baru ya namanya, adaptasi kebiasaan baru, karena ini kan masih prosesnya panjang ini, dan ini vaksin diikuti dengan proses kebiasaan hidup yang baru, ini sangat penting dengan melakukan atur jaraknya, jaga jarak, hindari kerumunan, dan disiplin betul di dalam itu suatu keteraturan yang sangat baik, dan ini kita harapkan rumah sakit mudah-mudahan tidak meningkat lagi di situ kasusnya. Saya kira itu Mbak Manastia. Ya, saya juga penasaran bagaimana dengan kondisi tenaga medis di rumah sakit darurat setelah 10 bulan ya dokter tugas sudah berjibaku untuk merawat pasien di sana. Iya, secara manusiawi memang kalau sudah lama sekali ya pasti ada kejenuhan, ada banyak hal terjadi di dalam secara psikologis ya, sehingga kita harus jaga jangan sampai bosan memberikan pengobatan pada pasien gitu. Ini yang selalu kita ajak, dan kita seperti tadi pagi kami himbau pada mereka, kita jangan sampai kejenuhan di dalam melakukan suatu tugas mulia, tugas kemanusiaan ini harus dilakukan secara ikhlas, dan betul-betul ini kita harus berjuang terus sampai kapanpun ya, supaya kita tetap selalu bugar gitu. Dan di sana memang kita bekerja secara shift gitu ya. Jadi tiap orang ini akan selalu bekerja 8 jam di sana, dan nanti 32 jam kemudian baru ada shift berikutnya. Jadi dengan waktu 32 jam saya kira ini juga cukup untuk relaksasi saat akan bekerja kembali. Yang di sisi lain juga ada psikologi, ada olahraga, ada hal-hal lain lah yang bisa merelaksasi sambil dia meningkatkan fisiknya, menjaga fisiknya, meningkatkan imunitasnya, dan selalu kita ajak untuk selalu gembira, dan mereka selalu kita ajak untuk jangan lupa bahagia. Ini yang sering moto kita lakukan untuk para tenaga medis di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini. Ya, semangat terus ya untuk para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat. Dan dokter tugas, ini ada pertanyaan dari media, mohon dijawab. Ada dari Dinak, Koran Suara Pembaruan. Yang pertama,
Bagaimana tanggapan mengenai kematian dokter dan perawat yang naik 3 kali lipat dalam seminggu dan kini totalnya mencapai 342 jiwa? Ya, kalau tanggapan tentunya kami selaku dokter juga sejawat-sejawat ini yang tentunya mendahului kita ini menjadi suatu keprihatinan ya sebagai kami bagian dari sejawat dokter ya kan. Dan ini tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat harus kita sikapi dengan tentunya dengan positif, artinya bahwa kita saat ini yang masih di dalam berjuang melakukan penanganan COVID ini di rumah sakit, marilah kita juga harus betul-betul disiplin ya, pahami betul, jangan sampai terlena, artinya kita harus waspada untuk menyikapi bahwa kita betul-betul harus mencegah, jangan sampai seperti teman-teman yang sudah mendahului kita. Dan tentunya mohon ya kepada semua ya masyarakat di sini, siapapun lah, saya kira ini kita betul-betul harus melakukan tadi ya, yang paling penting adalah konsisten betul untuk melakukan disiplin protokol kesehatan ya, hindari kerumunan, hindari kontak erat gitu ya. Kemudian kita kalau bekerja pun ya di perkantoran kan sudah ada aturannya bahwa tidak boleh terlalu padat di dalam ruangan, sehingga ini paling tidak memutus rantai penularan dari hal itu. Itu yang saya kira kita ajak supaya dan mudah-mudahan tidak ada lagi teman-teman lagi yang meninggal ya, dan ini menjadi suatu keprihatinan kita semuanya, tapi harus dilakukan bersama-sama untuk mencegah itu semuanya ya. Nah dok, ini sebenarnya penyebab dasar peningkatan kematian tenaga kesehatan di awal bulan Desember ini apa ya dok? Saya kira dengan meningkatnya kasus ya, tentunya ini memungkinkan atau memberikan risiko yang tinggi untuk penularan ya, siapapun yang gitu. Dan kembali lagi bahwa kita juga tidak tahu persis lah katakanlah yang katakanlah kita praktek sebagai dokter ya. Apakah ini juga kewaspadaannya juga karena sudah lama gitu ya, cukup lama, saya kira hampir 10 bulan ya, ini menjadi kewaspadaannya menurun, ini juga mungkin iya. Nah oleh karena itu kita betul-betul mari semua yang berpraktek, baik itu dokter, perawat, harus selalu waspada. Yang di dalam rumah sakit pun gitu ya, kami selalu mengingatkan, bahkan menempelkan protokol untuk bagaimana melepas APD gitu ya, sesuai dengan protokol yang benar, karena ini juga salah satu faktor untuk bisa memberikan penularan juga. Dan betul saat tidak berpraktek pun di situ betul-betul kita harus terapkan protokol kesehatan dengan baik. Inilah yang kita harus lakukan terus-menerus, tidak ada hentinya, tidak ada kendornya untuk selalu melakukan hal-hal standar bagaimana memutus rantai penularan. Itu yang sangat penting saya kira. Nah, Dokter Asti juga sempat mengatakan bahwa masyarakat adalah garda terdepan ya. Lalu bagaimana mengoreksi persepsi masyarakat tentang COVID-19 sehingga mereka juga bisa memahami dengan benar agar kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan ini bisa terbangun dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Anastasia. Sebelumnya saya pengen menyampaikan dulu untuk definisi sehat. Jadi persepsi sehat sendiri dulu itu harus diluruskan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 itu sehat itu merupakan keadaan sejahtera dari fisik, jiwa, dan sosial, memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini dibutuhkan oleh setiap individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Dan ternyata yang namanya sehat itu tidak terbatas hanya bebas gejala. Jadi jangan sampai nanti masyarakat merasa sehat walaupun dia tanpa gejala. Belum tentu dia tanpa gejala itu dia kondisinya sehat. Jadi disinilah sebetulnya kenapa ada orang terinfeksi COVID-19 itu tidak bergejala padahal dalamannya sakit. Nah ini jadi definisi sehat ini. Kenapa saya mesti menyampaikan ini? Karena perubahan perilaku di masyarakat itu dipengaruhi oleh level kewaspadaan. Nah level kewaspadaan itu sangat dipengaruhi oleh persepsi tadi. Jadi persepsi sehat dan sakit antara tenaga kesehatan dengan masyarakat itu harus disamakan dulu. Nah jadi di situ lalu setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tadi adalah kita patuh tadi ya, patuh, konsisten, punya teladan. Jadi kalau kita sebagai
tenaga kesehatan atau kita sebagai pimpinan wilayah, kita harus mencontohkan apa yang kita omongkan itu yang kita kerjakan. Jadi itu yang penting. Nah, itu yang kedua, kita bisa mungkin minta dukungan-dukungan. Jadi para penyintas-penyintas COVID itu bisa kita ajak seperti ini nih. Kita talk show seperti ini, penyintas COVID diajak untuk sharing gitu kan. Itu sangat penting sekali. Dan dari penelitian dari teman-teman Fakultas Psikologi UI itu para penyintas COVID itu sebetulnya ingin juga bercerita, pengalaman mereka supaya pengen orang lain jangan seperti mereka gitu. Itu menurut saya penting untuk bisa memberikan kondisi gambaran buat orang-orang yang belum mengalami, jangan sampai ngalamin karena mereka jangan sampai seperti mereka. Nah, lalu setelah itu juga influencer itu mungkin nggak harus artis ya, tapi kita bisa tadi lewat kader atau lewat tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader itu bisa kita ajari untuk kapan tanda-tanda gejala atau hal-hal yang kapan mereka itu bisa untuk langsung ke puskesmas. Jadi jangan sampai masyarakat itu terlambat. Jadi kalau sekarang namanya kalau batuk pilek itu sekarang bukan batuk pilek biasa. Jangan tunggu. Segala ada gejala langsung ke puskesmas. Jangan takut. Sekarang soalnya ada yang di COVID kan itu. Aduh jangan deh. Pokoknya testing, tracing dan treatment atau bahasa Indonesianya adalah tes, telusur dan tindak lanjut. Itu benar-benar mencegah supaya pemutusan rantai penularan. Kalau tadi yang health promotion atau promosi kesehatan dan perlindungan spesifik itu untuk mencegah supaya virus masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau tes, telusur dan tindak lanjut itu untuk memutuskan rantai penularan. Tadi ada isolasi dan karantina. Ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, saya juga mau bertanya nih ke dokter Riris. Dokter, penyebaran COVID-19 di Yogyakarta ini mungkin juga salah satunya banyak terjadi akibat kerumunan. Nah, padahal besok ini tanggal 9 kita akan menghadapi pilkada dan juga akhir tahun ada libur Natal dan akhir tahun. Bagaimana dok supaya agar tidak terjadi klaster baru? Ya, kalau pilkada memang mau tidak mau kita harus melakukan ya, karena ini sebuah agenda yang saat ini sudah tidak mungkin dibatalkan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar panitia itu bisa melaksanakan protokol dengan baik. Bagaimana berbagai kebutuhan agar orang yang datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan itu juga bisa dilayani, entah itu misalnya tempat cuci tangan, sanitizer, kemudian masker kalau diperlukan, kemudian jaraknya harus dipastikan cukup agar ada jaga jarak, kemudian arus flow pemilih itu juga jangan sampai bertabrakan atau timbul kerumunan, itu yang harus disiapkan. Dan tadi malam kebetulan saya juga ada talk show dengan Ketua KPU kebetulan di Sleman. Saya melihat mereka sudah berusaha cukup kuat untuk bisa melaksanakan itu. Tinggal bagaimana nanti pas hari apakah memang bisa dilakukan dengan tepat. Ini tidak akan kemudian bisa menghilangkan penularan sama sekali, tetapi minimal bisa menurunkan resiko penularan. Nah, yang kedua terkait dengan liburan. Nah, liburan ini kan orang mikirnya sekarang itu adalah semacam getaway atau jalan untuk lepas sejenak dari apa yang seharusnya. Jadi orang mikir itu liburan itu kemudian berpergian. Padahal sebenarnya ya liburan bisa saja tidak harus berpergian. Liburan bisa juga tetap melakukan aktivitas rekreasi di rumah. Jadi persepsi bahwa liburan itu adalah salah satu cara untuk melupakan stres COVID dengan bepergian. Ini kayak kita diberi waktu istirahat dari situasi COVID nih. Dengan bepergian itu yang akan menyebabkan transmisinya semakin meningkat. Jadi harapannya ya masyarakat ya kita harus tetap waspada lah. Sebaiknya kalau memang tidak ada kepentingan yang luar biasa, sebaiknya tetap tinggal di rumah. Ciptakan kegiatan-kegiatan rekreasional bersama keluarga di rumah. Kembangkan hobi. Sekarang saya di media sosial teman-teman saya melihat banyak orang kemudian memunculkan hobinya, entah itu memasak, entah itu berolahraga di sekitar rumah, entah itu
memelihara binatang kesayangan, tetapi itu bisa dijadikan cara untuk tindakan-tindakan rekreasional dibandingkan kemudian berwisata, apalagi berombongan ya. Barusan saja ada berita sekitar berapa puluh guru yang baru berwisata dari Jogja kemudian positif COVID. Jadi kalau bisa sebaiknya ditunda dulu deh, daripada kita tidak bisa rekreasi nantinya karena kemudian kita terkena COVID dan mungkin sebagian bahkan meninggal. Kira-kira itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Dr. Riris. Dan terakhir nih untuk Dokter Tugas dan juga Dr. Asti, barangkali singkat saja himbauan kepada masyarakat agar disiplin untuk melakukan 3M. Iya, yang pertama adalah sadari betul bahwa COVID itu ada dan COVID bisa menyebabkan kematian, meninggal ya. Dan COVID itu bisa dicegah. Ini. Oleh karena itu, mari sama-sama semuanya adalah dimanapun ya. Kemudian untuk masyarakat dan kita semuanya harus disiplin protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan hindari kerumunan, hindari kontak erat dan hindari untuk ruang-ruang tertutup saat kita bekerja. Itu yang kita harus himbau dan mari kita sama-sama lakukan hal itu. Terima kasih. Ya. Silakan Dr. Asti. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan yang disampaikan Dokter Tugas. Jadi betul tadi disiplin dan kita menjadi teladan untuk diri sendiri dan jadikan kita contoh buat orang lain dan nanti akan menyebar. Lalu setelah itu juga kita minta kalau bisa kita memberikan informasi dengan bahasa yang jelas, hindari bahasa-bahasa yang mungkin tidak dimengerti. Jadi kalau misalnya di daerah gunakan bahasa daerah lokal. Itu bisa tekankan. Lalu setelah itu tadi pastikan kita punya banyak WhatsApp group, kita punya medsos, itu kan media sosial, medsos dan WhatsApp group itu merupakan 2 media informasi yang populer yang sudah disurvei oleh Badan Satgas. Ya, jadi bisa dimanfaatkan itu untuk memperkuat suara, amplify untuk information. Sama satu lagi mungkin kita perlu tadi orang yang terinfeksi COVID-19 jangan dijauhi. Ya, jangan dijauhi. Beri dukungan. Dia bukan aib. Jadi COVID-19 itu bukan aib, tapi kita masih berikan dukungan, berikan semangat buat mereka. Lalu setelah itu nanti setelah mereka sembuh baru nanti mereka bisa kita mintakan cerita untuk bisa memberikan pengalamannya. Ya, baik, terima kasih Dr. Asti, Dr. Tugas dan juga Dr. Riris. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan selalu ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang sudah merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan